Oke. Halo semuanya, halo Growth Spacer. Eee, Balik lagi di sesi Twitter Space, tentang jadi karir as content creator. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama Kak Rama Satya, nih udah ada orangnya, mungkin kita ajak dulu naik dulu. Bareng gua Devon di sini yang bakal jadi host-nya. Jadi kita bakal, eee, nanya-nanya seputar karir, Kak Ramanya ini sebagai content creator gitu. Apakah udah bisa ya di-invite to speak? Udah di-invite? Karena menurut gua, mmm, Kak Rama atau dikenal sebagai productivity boy ya di Instagram ini udah cukup wow juga nih. Halo halo. Halo Kak Rama. Halo Devon, suaraku kedengeran? Suaranya kedengeran kedengeran. Oh, Iya. baik. Apa kabar nih Kak Rama nih? Kebetulan cukup baik, ya hanging in there lah ya, as usual. Semoga Devon dan teman-teman semua kabarnya juga baik. Oke, iya betul. Thank you juga. Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Oke. Dan Kak Rama ini manggilnya Kak Rama atau ini kayak di konten ya? Ramsat gitu. Weh, merhatiin ya, karam aja boleh ya, kalau itu terlalu gimana gitu kan, kalau dipanggil berkali-kali ya. Oke Panggilnya oke Rama oke. aja nggak apa-apa, nggak usah pakai Kak, santai aja kok. Oke oke. Rama ya berarti ya. Ya Yes. karena kemarin habis lihat-lihat kontennya juga tuh yang Ramsat itu wah itu lucu juga ya dipanggil Yeah. gitu. Oke oke. Nah, kita langsung aja kali ya, kita ngobrol-ngobrol aja kali. Jadi kalau kita boleh introduce sedikit gitu tentang Karama atau di Instagram Productivity Boy. Di sini juga di Twitter juga akunnya @productivityboy. Di Instagram sih kalau dilihat nih udah 200-an ya, hampir 300K followers. Wah, ini berarti udah mantap sekali gitu. Dan mungkin walaupun udah hampir 300 mungkin masih ada beberapa teman-teman yang belum tahu nih, Karama itu siapa? Boleh diintroduce sedikit nggak, Karama itu gimana sekarang? Oke, thank you Devon for opening this discussion ya. Halo teman-teman semua, so happy to be here. First of all, thank you banget buat Growth Space untuk platformnya, buat sharing-sharing, buat belajar bareng sama teman-teman semua juga. Jadi anggap aja nanti apa yang kita omongin selama beberapa menit ke depan tuh bukan aku ngajar ya, tapi aku sekedar sharing aja. Karena aku percaya aku bisa belajar dari Devon juga dan dari teman-teman semua juga. Jadi sifatnya kita sharing ya teman-teman di sini. Nah kalau buat aku sendiri, jadi Rama itu siapa sih? Aku sering Mhm. banget share ini, apalagi kalau aku lagi webinar, aku tuh suka bilang kalau Rama itu hanyalah seseorang yang hobinya tuh menyibukkan diri gitu. Jadi emang orangnya hobinya nyibukin diri aja, makanya oleh karena itu harus produktif supaya bisa nyibukin dirinya dengan optimal. Nah kurang lebih saat ini aku sekarang adalah seorang full time creator di Mhm. Instagram, di TikTok, dan mau mulai YouTube lagi sih. Tapi kan YouTube kan ini ya butuh sangat butuh effort ya, jadi lagi Iya. pelan-pelan buat systemize things dulu supaya bisa konsisten di sana. Jadi aku full time creator, kurang lebih ya sehari-hari bikin konten, terus juga sering sharing-sharing juga di beberapa platform lainnya, seperti Mhm. Growth Space hari ini juga, sama suka bikin kelas-kelas sendiri juga. Saat ini adanya tuh seputar produktivitas sama seputar content creating. Jadi as of now that's my main focus sih. Sebenarnya sebelumnya tuh aku fully fokus ngobrolin soal produktivitas doang nih Devon dan teman-teman. Oke. Tapi saat ini aku udah mulai ibaratnya ya melebarkan sayap sedikit lah karena aku ngerasa content creating itu juga sebuah topik yang sangat hot ya untuk dibahas. Jadi aku mulai Ya. membahas soal content creating juga, tapi not necessarily cuman growing followers, tapi aku lebih fokus ke gimana kita bisa memonetisasi konten kita. Karena mungkin itu menurut aku adalah suatu gap yang belum di fill ini oleh banyak konten kreator yang membahas soal konten gitu ya. Karena mereka oke, kamu harus gedein follower, tapi how to make money out of it, to make it full time job atau Hmm. seperti ini, supaya kita bisa hidup dari situ. Jadi itu sih yang aku lagi suka share belakangan ini. Gitu sih Deva. Ya ya ya. Bukan cuman dari kontennya aja, tapi gimana cara promosiin diri ya, marketingnya juga ya, Yes, terus naikin follower segala macem ya berarti ya, betul. si kreator ini. I see, ini menarik. Jadi tadi apalagi introduksinya sebagai orang yang suka menyibukkan diri. Oh ini lucu juga ya, branding yang lucu gitu kayak, wah jadi kepikiran terus tadi sih jadinya keinget. Nah, berarti dari tahun 2021 kah ya kalau nggak salah ya? Oke, Udah mulai.
Mungkin aku tarik belakang sedikit kali ya. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk akun Productivity Boy ini tuh mulai itu 2022. Kalau nggak salah Juni atau Juli gitu. Nah, sekarang jalan 7 bulan, I guess. Sekitar 7 bulan, 8 bulan Productivity Boy ini. Dan jadi cerita sedikit tentang Productivity Boy, mungkin teman-teman pas ngedengar, gila, 7 bulan udah hampir 300.000 followers gitu. Gimana gitu kan Itu. mungkin. Mungkin Devon juga berpikir seperti demikian gitu. Nah, jadi sebenarnya untuk Productivity Boy ini sendiri tuh memang growth-nya cukup cepet ya. Tapi aku percaya kalau ini bukan luck sebenarnya. Karena aku ada background story-nya terkait ini Devon. Jadi sebenarnya untuk konten sendiri aku tuh nggak baru 7 bulan, 8 bulan. Aku tuh udah sekitar tahun ini tahun keempat berarti ngonten. Karena sebenarnya sebelumnya tuh aku ada akun sendiri, jadi akun pribadiku. Sebelumnya aku ngonten di Ya. akun pribadiku yaitu @thisisramasatya. Ya sama gitu ngonten seputar self development, seputar productivity juga gitu. Emang suka konten dari dulu. Jadi dulu ya building that habit aja sih of sharing in social media about positive content lah in a sense gitu. Nah, tapi seiring berjalan waktu, aku aktif di TikTok, aktif di Instagram, tapi ada sesuatu yang cukup aneh, di mana TikTok aku grow, saat itu tuh 200 ribuan followersnya, tapi Instagram aku stuck. Nah, Oke. jadi aku ngerasa sedikit aneh nih, kok TikToknya grow, IG-nya stuck. Dan aku tuh cukup ada experience juga nge-handle beberapa brands. So, I've helped other brands juga di luar sana untuk achieve their first 10K, 100K followers di Instagram tuh, aku udah ada experience itu. Jadi aku yang megang konten mereka. Nah, tapi apa yang mengganggu aku saat itu adalah kok aku bisa menggrow akun orang lain tapi nggak akun aku sendiri di Instagram gitu. Ini spesifik ngomong Instagram karena TikTok aku juga grow saat itu. Terus aku bingung there's something wrong with this gitu. Sampai akhirnya aku ngupload satu kontenku yang cukup viral di TikTok gitu ya. 11M viewsnya aku upload di Instagram, itu viewsnya cuma 11 Kak. Jadi like berapa persen tuh? Maybe 1% or lower, I don't know. Jadi benar-benar sangat jomplang sekali resultnya. Dan yang ketika aku sadar kalau konten aku tuh di repost sama orang lain dan dapat 1M, mereka jadi konten aku tuh viral bukan aku yang ngepost, orang repost mereka yang viral gara-gara konten aku kan rese gitu kan. And I was like, this is very wrong gitu. Jadi saat itu adalah opsi aku udah bener-bener kayak it's mungkin nggak melebay-lebaykan ya, tapi honestly it's quite a hard moment for me lah karena it's my full time job and if I can't kalau aku nggak bisa puterin secara financially juga agak sedikit struggle kalau misalnya nggak grow kan akunnya. Jadi saat itu opsi aku ada dua. Aku ingin ulang dari awal, itu hipotesis pertama aku kayaknya harus bikin akun baru deh. Karena menurut aku itu bukan konten aku yang jelek, tapi akunnya aja yang bermasalah gitu. Karena kalau misalnya akunnya yang jelek, konten yang jelek, nggak mungkin dong aku bisa nge-grow brand-brand lain sama TikTok aku juga grow. Itu impossible. Jadi itu hipotesis pertama aku. Nah, opsi kedua adalah ya udah aku kerja sama orang lagi nih, balik kerja sama orang tapi di luar negeri. So, itu yang aku bilang ke diri aku saat itu. Akhirnya buat Productivity Boy gitu ya di Juni atau Juli, and then 1,5 bulan 150K followers gitu. Jadi sempat ada satu hari tuh kayak naiknya dalam 10 hari itu tuh naiknya 10.000, 10.000, 10.000. Jadi dari 2.000 ke 100.000 tuh dalam 10 hari gitu. Kurang lebih gitu sih perjalanannya, Devon. Wow, itu ulang lagi ya dari awal ya, tapi Yes. langsung itu menarik sih. Bisa gitu. Mungkin kalau boleh sedikit itu kenapa tuh kira-kira kenapa bisa tiba-tiba satu hari itu sebenarnya 10.000 gitu? Okay. So what's the key, right, to growing social media? Mungkin teman-teman juga ada yang suka konten, ingin nge-grow personal branding, atau mungkin kerja di bidang content marketing gitu ya, untuk brand atau klien atau perusahaan gitu. So how do we make this happen gitu? Sebenarnya, of course ada strateginya gitu. Jadi ketika aku nge-launch Productivity Boy ini nggak cuma sekadar gue bikin akun baru iseng posting, nggak kayak gitu. Jadi udah ada strateginya memang. Jadi di awal-awal aku juga rada gila kuantitinya. Sehari itu ngupload 3 konten, bayangin. Jadi selama 2 minggu, 3 minggu tuh sehari 3 konten, dan itu capek banget. Jadi emang saat itu aku nggak ada kerjaan lain kan ya. Jadi yaudah ngonten aja terus setiap hari. Sehari 3 konten, di-reiterate aja dari sana yang mana yang works, kita double down on it gitu. Tapi emang butuh waktu buat nyari yang konten yang bagus, yang market fit, itu tuh emang butuh intuisi sih, dan intuisi ini hanya bisa di-develop kalau misalnya udah ada experience. Makanya kenapa mungkin grow-nya cepat, karena aku memilih tipe-tipe konten yang tepat saat itu. Karena kan aku udah ada 3 years of experience ya saat itu ya. Jadi kurang lebih aku tahu nih kira-kira what type of content ya yang kalau misalnya aku put out for this niche, it's going to blow up gitu.
Jadi I kept on making that type of content, aku double down terus, aku kerjain terus, akhirnya sampai ya udah ada yang blow up gitu. Jadi satu blow up semuanya blow up gitu saat itu sih. Jadi snowball banget gitu. Wow, keren. Jadi bukan asal ngepost tapi juga ada strateginya ya. Betul. Jadi yang bisa dibilang 3 konten sehari, dan menurut gue nggak mudah lah gitu loh, kayak 3 konten itu benar-benar. Jadi walaupun gitu hasilnya juga terbayar lah ya. Jadi Iya. Lumayan. Oke. Mungkin gue kayak sedikit tarik ke belakang dikit ya. Tadi udah 4 tahun nih bikin konten gitu. Dari awal yang akun This is Rama Satya itu udah ini ya, udah productivity ya. Yep, betul. Self development in a sense. Self development gitu. Itu kenapa tuh kayak gue pengen bikin nih konten tentang development gitu, tentang productivity gitu. Oke, great question. Thank you for asking this by the way. Jadi kenapa gue mulai ngonten lah pertama-tama gitu lah ya pertanyaannya. Kenapa gue mulai ngontennya tentang self development gitu. Sebenarnya ini pertanyaan cukup menarik buat gue, Devon, karena sebenarnya kalau misalnya gue trace back lagi ke tahun 2019 kalau nggak salah saat itu berarti. Jadi pertama kali gue mulai bikin konten tuh saat gue kuliah. Jadi saat itu di Rama Satya, akun pribadi gue tuh followersnya dan followingnya hanyalah sekitar gue aja nih teman-teman dan orang-orang yang emang gue follow gitu ya. Dan gue tuh suka banget follow orang-orang yang in a sense edukatif lah. Jadi ngasih-ngasih insights yang cukup inspiratif, yang cukup membuka mata. Gue suka banget nge-follow orang-orang kayak gitu. Jadi apart from teman-teman gue yang gue follow, orang-orang yang seperti itu yang gue follow. Nah, saat itu Instagram kan maksudnya nggak sedevelop sekarang ya, belum ada Reels, carousel pun juga belum booming saat itu. Jadi what happened was I faced, bukan I faced sih, tapi gini, jadi kayak saat itu gue nggak terpapar terlalu banyak sama konten-konten yang positif gitu. Dimana sebenarnya instastory gue kalau misalnya gue scroll, gue buka-buka, itu teman gue tuh kayak ibaratnya tuh lagi ngegibah tapi di IG story, gue nggak tahu kenapa juga. Jadi lingkungan, ini mungkin lingkungan gue aja nih ngerada nggak jelas ya, rada negatif gitu kan. Teman-teman gue, teman-teman SMA lah, teman-teman inilah gitu, kayak apaan sih nih orang pada. Jadi kayak nyeritain masalah hidupnya tuh di Instagram story-nya gitu, which is not wrong menurut gue. Tapi gue mulai capek nih ngeliat orang-orang isinya ngegibah mulu lah, komplain mulu lah di Instagram story gitu. Mungkin sekali dua kali it's fine, karena it's a way to let out negative emotions gitu kan. Dan mungkin orang-orang punya privilege untuk menyalurkannya dengan lebih positif, jadi mereka memilih mengeluarkannya lewat Instagram story, which is fair gitu. Tapi kalau berkali-kali gue capek juga gitu. Sampai akhirnya gue mikir, ini orang aduh, maksudnya kalau misalnya ada masalah ya solve it gitu loh. Jangan lari dari situ jadi menggunakan Instagram story buat memaparkan negativitas yang berlebih gitu. Gue berpikirnya seperti itu. Nah, emang dari dulu gue orangnya hobinya menyibukkan diri gitu ya. Jadi nggak cuma pas productivity boy aja. Dari kuliah gue tuh seneng banget menyibukkan diri. Kayak kuliah doang nggak cukup deh organisasi. Organisasi dalam kuliahan nggak cukup, kayak gue organisasi di luar juga. Jadi kayak gitu-gitu. Jadi gue sangat terpapar dengan self development. Terus gue mikir, kalau misalnya nih orang-orang menggunakan Instagram atau sosial media lainnya untuk spread things that menurut gue yang kurang bermanfaat ya, in my opinion saat itu, for me personally gitu ya, opini gue. What if ada aja deh konten, what if ada konten yang bisa sifatnya positif instead of negatif ketika kita lagi scroll. Jadi in this sea, di laut yang penuh dengan konten-konten yang seperti demikian, yang kurang enak gue baca atau gue lihat, what if ada satu konten yang positif deh gitu, in a sense kasih insight atau inspiratif, atau in a sense ya bisa membantu kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Saat itu gue nggak menemukan terlalu banyak di lingkungan gue, jadi karena gue nggak menemukan, ya why not I start gitu. Jadi awalnya begitu sih. Jadi dari situ, dari keresahan pribadi akhirnya memulai seperti itu. Oke, berarti dari keresahan pribadi itu, dari di antara negativity gitu ya. Yes. Pengen ada sesuatu yang positif gitu lah ya, self development gitu. Betul. Akhirnya mulai bikin si konten self development dan productivity. Yep. Terus apakah dari awal udah langsung mulai oke, gue bikin nih self development, productivity, atau misalnya kayak kalau nggak salah kan Rama ini biotek ya, lulusan biotek, biomedicine, jadi mirip-mirip lah. Kalau biotek itu lebih broad sih. Kalau misalnya biomedicine itu tuh mirip-mirip kurang lebih, tapi fokusnya lebih terhadap medicine sih, lebih terhadap
research yang berhubungan dengan penyakit sih. 11-12 tapi nggak 11-12 banget lah. Lebih fokus aja gitu. Oh, biomedicine ya, oke. Yep. Biomedicine. Pernah misalnya, apakah, kenapa nggak gue buat yang sesuai dengan jurusan gue aja ya? Yes. Atau langsung ke productivity Okay. gitu? Another really good question ya, in my opinion. Kenapa nggak buat konten tentang biologi gitu, tentang biomedicine? Sebenarnya jawabannya mungkin orang-orang nggak banyak nyadar, tapi gue membahas biomedicine loh di Productivity Boy. Oh iya. Gue membahas ilmu gue tanpa gue bener-bener kayak ngasih tahu gue membahas biomedicine gitu. Maksudnya gimana, Devon gitu kan? Mungkin lo mikir kayak, lu ngomong apa sih Ham gitu kan? Kan lu productivity apa hubungannya sama biomed? Nah, ini yang gue percaya dalam segala apapun itu yang kita pelajari di kuliah pasti selalu akan ada transferable skills-nya. Selalu akan hal-hal yang kita bisa connect the dot lah in a sense. Dan menurut gue kayaknya gue cukup bisa melihat kaitan antara productivity dan biomedicine. Contohnya gimana? Dan ini sejujurnya nggak biomedicine banget, tapi ada hubungannya dengan neuroscience, which is a dear topic for me gitu ya. Dan juga positive psychology sebenarnya. Jadi bukan psikologi yang dimana kita memulihkan rasa sakit dalam kondisi mental kita atau kondisi jiwa kita. Jadi bukan yang seperti itu, tapi positive psychology itu ibarat tuh orang sehat, tapi gimana kita bisa flourish. Jadi kita udah sehat, gimana kita bisa optimal. Jadi gimana kita bisa aktualisasi diri. Nah, so Productivity Boy revolves around that in my opinion. Jadi kalau misalnya mungkin Devon dan teman-teman menggali konten Productivity Boy lebih dalam lagi, apalagi kalau misalnya ikut kelas-kelas Productivity Boy deh, gue lebih sering membahas ini di kelas-kelasnya gitu. Karena kalau misalnya di konten kan nggak bisa lama-lama ya, harus attention span kita sedikit ya, apalagi kalau short video. Jadi nggak bisa terlalu banyak. Tapi essentially, I use biomedicine to share about productivity. Contohnya gimana? Jadi misalnya gini Devon, orang kan kalau misalnya ngebahas fokus, time management gitu kan kayak, oke, kamu pakai to-do list, kamu pakai Pomodoro timer, kamu yang kayak gitu-gitu. I mean, itu udah kayak, aduh bro, that's like 2020 banget gitu. Ya nggak apa-apa sih, tapi maksudnya nggak terlalu in-depth lah, kayak everybody knows that already, in my opinion gitu. Nah jadi, one of the few things that I really encourage people to know adalah salah duanya ya kalau misalnya gue menghubungkan biomedicine dengan apa yang gue share di kelas-kelas gue adalah sebenarnya berhubungannya gini. Seringkali kita tuh nggak produktif, itu tuh bukan berarti karena kita nggak produktif. Tapi karena kita kerja di jam yang salah aja, Devon. Nah, itu ada hubungannya lo sama biologi, ada hubungannya lo sama biomedicine. Hubungannya apa? Mungkin pernah dengar yang namanya chronotype. Nah, mungkin Devon pernah dengar anak pagi, anak malam gitu kan. Sebenarnya kalau kita bedah lebih dalam ada 4 tipe. Jadi ada lumba-lumba, ada singa, ada beruang, sama ada serigala. Jadi ini benar-benar revolve around our internal biology lah. Jadi kita tidur, kita istirahatnya kapan, sama kita aktifnya optimalnya kapan, itu tergantung sama biologi kita. Sometimes kalau misalnya kita nggak perlu deh, kita nih nggak perlu pakai this productivity hack, bla bla bla, tuh nggak usah. Just simply work in your peak productivity hours. That's what I name it ya. Jadi kita bekerja di jam paling optimal kita tuh peak productivity hours, aku sebutnya. If we work in those hours, kita bakal bisa fokus secara natural. Why? Karena ya that's our biology gitu. Contohnya gini, kadang-kadang ada orang yang fokusnya malam hari gitu kan, yang emang bisa meleknya dan kreatifnya malam hari. Pernah ada nggak sih mungkin teman-teman yang ngerasa kayak gitu? Ih, kayaknya gue malam-malam lebih kreatif deh, ide ngalir banget. Nah, sayangnya society itu kuliah, kayak kerja, sekolah, semua kan pagi ya. Dan kita dipaksa otak kita buat mulai berpikir pagi-pagi, buat bekerja keras pagi-pagi. Itu kan melawan arus biologi kita. Dan sebaliknya juga, ada orang yang fokusnya pagi tapi harus kerjanya malam gitu. Yang kayak gitu-gitu. Nah, jadi ada hubungannya kan sama biology, productivity sama biology. Atau contohnya salah satu kayak gini. Mungkin Devon sama teman-teman di sini pernah nggak sih ngerasa kalau misalnya malam-malam suka apalagi sebelum tidur, suka nggak bisa tidur karena tiba-tiba banyak ide muncul dalam pikiran kita. Ya, sering. Kita jalan banget kan, produktif banget, bisa fokus banget karena idenya tiba-tiba ngalir semua. Sebenarnya itu kenapa sih kayak gitu? Apakah itu kebetulan? Sebenarnya kita bisa jelaskan loh dengan biologi. Nah, tapi orang konten kreator produktivitas jarang yang bahas ini karena mereka nggak mendalami biologi kan, gitu. Nah, kebetulan ini yang aku pelajari di kuliah dan ini ada hubungannya dengan productivity gitu. Nah, jadi hal-hal seperti ini. Nah, kenapa kalau misalnya kita sebelum tidur itu kita suka mempunyai banyak ide?
Atau enggak jangan sebelum tidur deh. Mohon maaf, kadang-kadang kalau misalnya kita lagi mandi atau buang air besar atau misalnya kita lagi meditasi, suka kan tiba-tiba kepikiran ide, oh eureka moment gitu, right? Ya. Why? Soalnya kayak gini, misalnya Devon sama teman-teman semua saat ini ketika kita lagi bangun ya malam ini, otak kita tuh punya frekuensi-frekuensi loh, karena otak kita tuh bekerja dalam frekuensi. Ini kita ngomongin neuroscience sih sekarang, karena ada mirip-miripannya sama biomedicine juga. Nah, otak kita tuh bekerja dalam frekuensi. Ketika kita bangun sekarang, otak kita tuh ada di frekuensi beta gitu ya. Nah, Ya. ketika kita tidur, otak kita tuh ada di frekuensi delta namanya. Oh. Di tengah-tengah beta dan delta, beta tuh ibarat tuh frekuensi tinggi, delta itu tuh frekuensi yang rendah gitu ya. Jadi kalau misalnya kita plot out di diagram gitu, kita ngeliat brainwaves kita, kalau lagi beta tuh dia tuh frekuensinya tuh naik turunnya tuh banyak. Nah, kalau delta tuh kalem banget, naik turunnya dikit. Nah, di antara beta sama delta, itu tuh ada dua frekuensi lagi. Alpha sama theta. Nah, frekuensi otak alpha sama theta ini adalah state of creativity kita. Nah, that's why ketika kita mau tidur, kita tuh merasa kreatif. Karena ketika kita tidur, otak kita tuh ada dalam delta. Jadi dari kita beta, kita perlu turun ke delta, kita harus lewatin alpha sama theta dulu. Nah, kurang lebih kebayang nggak, Devan? Itulah alasan kenapa kita kreatif tiba-tiba pas malam hari. Dan itulah, kalau misalnya kita tahu fakta-fakta seperti itu, we can actually hack our biology to use it for our advantage lah gitu. Jadi sebenarnya kenapa nggak ngebahas soal biomedicine di konten-kontenku? Aku bahas kok, tapi aku kemasnya di productivity aja gitu. Dan it's actually my unique selling point sih. Jadi karena menurut aku jarang orang yang bahas productivity through science-based facts, karena it's all just hacks yang mereka baca di buku atau enggak mereka bikin-bikin sendiri, ngarang-ngarang sendiri. Nah, padahal kalau aku tuh science-based gitu sih juga ada gitu. Wow. Jadi kayak si chronotype, terus kenapa kita bisa tiba-tiba muncul ide pas lagi mau tidur gitu, itu secara biologis itu make sense ya ternyata ya. Indeed, yes. Wah, menarik nih, menarik. Jadi bisa apa ya? Jadi karena Rama juga tahu pernah belajar lah tentang biologi dan sebagainya, juga bisa apa ya? Approve this gitu loh, kayak chronotype. Oh ya bener juga gitu ya. Yep. Gitu. I see. Dan ini menarik sih. Gue juga jadi keinget satu konten kreator juga luar. Mungkin Rama follow kali, namanya Enlor gitu. Dia juga lulusan dia neuroscience gitu. Jadi tapi dia bahas productivity juga gitu. Siapa namanya, sorry? Enlor atau Nest Labs kalau dikenal. Oh, kurang tahu. Nah, gue harus cek tuh. Thank you ya, Devon, for telling. I'm gonna check it out. Nest Labs. Yes. Oke. Nah, oke, itu menarik sih. Jadi kenapa bukan berarti kenapa nggak bahas biomedicine ya? Ternyata biomedicine-nya dimasukkan ke dalam. Betul, ya, exactly. Nice. Nah, mungkin gue mau lanjut ke bahasan kayak tarik lebih jauh lagi ke kontennya sendiri ya. Jadi konten kreator in general gitu loh. Sekarang 2023 gitu loh. Udah banyak banget gitu loh konten kreator. Di TikTok sekarang ini ada banyak juga konten kreator dalam tanda kutip ya, kayak mandi lumpur aja jadi konten gitu. Ini terlepas dari benar atau enggaknya ya, kita nggak bahas itu. Tapi sekarang semua orang bisa gitu loh produce konten gitu. Sebenarnya sih karir konten kreator ini masih oke nggak sih, atau ya udah banyak saingannya, atau gimana sih sebetulnya sih karir as konten kreator ini masih oke kah, atau belum gitu, udah kayaknya udah old lah gitu, udah nggak kalau mulai sekarang nggak deh gitu. Oke, mungkin ini aku hanya akan memercik pemikiran teman-teman ya, menurut aku. Soalnya gini teman-teman dan Devon, karir content creator ini udah ibaratnya udah kelewatan kereta nggak sih gitu kan kalau misalnya kita mau jadi content creator. Karena semenjak 5 tahun lalu atau 10 tahun lalu kita, YouTube udah lama nih, udah ada pemain-pemain besar gitu, kita kelewatan kayak kereta kalau mau mulai sekarang. Nah sekarang kita mikirnya gini teman-teman, platform content creating ini ya, social media ini semakin develop enggak? Itu kita mikir satu itu dulu. Dan media promosi utama
di dunia saat ini gitu yang paling orang apa sih, digital atau konvensional yang kayak dulu. Oh, jadi berarti offline atau online gitu kan. Itu teman-teman bisa jawab dalam hati sendiri. Bahkan kalau misalnya kita mau eh, kalau kita ngelihat trennya cukup lucu gitu ya. Social media mau jadi e-commerce, terus e-commerce mau jadi social media. Dan kita tahu yang mana yang lebih sukses gitu kan. Ya. Nah, jadi it's actually very crazy to see the potential, apalagi dengan adanya AI ya. Kemarin mungkin lagi ramai soal ChatGPT lah, ya, soal lensa ya yang bisa bikin muka kita ke-generate jadi foto-foto lagi, kita bayar berapa puluh atau ratus ribu ya gitu ya dulu. Terus tiba-tiba wajah kita dibuatkan foto gitu oleh AI. Jadi menurut gue potensi-potensi yang dikembangkan saat ini gitu ya di creative industry ini, it's actually skyrocketing gitu. Dan for me personally, I cannot see this stopping sih. At least until 5 to 10 years from now gitu. And that's why I invest in this right now gitu. Dan menurut aku, this is actually iya, gue udah jawab juga ya. Jadi, menurut gue ini enggak sama sekali nggak ketinggalan. Karena gini teman-teman, ketinggalan nggak, menurut gue ini justru momennya di mana creator-creator kecil tuh bisa make it gitu loh. So mungkin buat teman-teman sekarang, so if you have maybe like less than 1,000 followers or less than 10,000 followers, apalagi kalau di Instagram ya, justru konten-konten nano yang seperti kita ini dulu Productivity Boy kenapa bisa grow secepat itu? Karena konten-konten kreator yang baru, yang dalam tanda kutip kecil ini, itu yang lagi diprioritasin sama Instagram. Makanya kenapa Productivity Boy bisa grow secepat itu, karena kita nih, bocil-bocil seperti kita, itu yang lagi diprioritasin sama Instagram buat di-grow gitu. Jadi itu ada unfair advantage-nya loh. Karena kalau misalnya kita udah konten lama, ya, followers kita udah kekumpul, kita udah konten 10 tahun, growth-nya bakal lebih cepat gitu daripada influencer-influencer lama gitu. Karena aku juga bukannya ingin meninggi atau apa, tapi aku tuh sempat mengidolakan banyak lah ya, dan masih sampai sekarang pun masih mengidolakan, dan aku masih keep in touch dengan mereka, konten kreator yang lebih senior. Tapi kalau kita ngomongin secara growth, followersku lebih baik dari mereka sekarang. Kenapa bisa possible? Ya salah satu alasannya menurutku karena Instagram lagi nge-prioritas nano creator sih gitu ya. Karena Instagram kan mau nggak mau kan followers based social media ya. Nah, berbeda dengan TikTok, menurutku TikTok itu tuh juga bisa membantu kita buat grow nih yang masih kecil-kecil dalam tanda kutip gitu, karena content based kan platformnya. Jadi kalau konten lu bagus ya lu bakal naik gitu. Karena kalau di TikTok tuh menurutku fair sih. Jadi kalau misalnya followers kita 0 tapi konten kita bagus ya kita bisa dapat 1 M views gitu. Kalau misalnya ada orang yang followers 1 M kontennya jelek ya mungkin bisa dapat cuma 1.000 views. It happens gitu. It happens a lot malah. Jadi menurutku dengan fitur-fitur yang disediakan sekarang itu tuh jauh lebih gampang, apalagi ada Reels sekarang. Itu kan algoritmanya berbeda, dengan feed, dengan carousel tuh berbeda. Jadi memudahkan sekali sih untuk kita grow dengan lebih cepat untuk saat ini. Dan I think you're not missing the train. I think justru menurut aku kamu nggak ketinggalan kereta gitu. Tapi kalau kamu nggak masuk sekarang, kamu yang akan ketinggalan gitu lah. Jadi belum ketinggalan gitu sih menurut aku. Gitu sih kurang lebih. Oh, iya menarik sih. Yang gue nggak sadar itu kayak, iya walaupun konten kreator udah banyak, tapi platformnya pun juga semakin develop ya. Itu yang kita nggak sadar gitu loh. Exactly. Di si ya Instagram sekarang ada The Reels gitu, TikTok mulai ada e-commerce-nya gitu kan. Yep. Terus orang juga apalagi setelah pandemi ini, I think jadi katalis orang semakin digital gitu loh. Yep. Ya berarti ya nggak ketinggalan kereta lah ya kalau misalnya hari ini juga gitu gue mau jadi konten kreator gitu ya. Banget. Iya sih. Dan untuk konten apapun menurut Rama oke gitu, maksudnya bisa untuk jump to the train gitu. Sebenarnya gini sih, ya sebisa mungkin kita memberikan konten yang positif gitu ya. Kalau bisa jangan yang konotasinya negatif lah ya. Kan Indo kan sangat jago ya untuk memviralkan konten-konten yang sifatnya nggak edukatif gitu. Dan emang interest orang tentang konten-konten yang edukatif itu cukup rendah gitu, nggak cuma di Indo tapi di luar negeri juga. Nah, jadi sebenarnya menurut gue kalau misalnya sorry, tadi pertanyaan apa? Gue ke distract di rumah gue, ada orang lewat terus. Jadi
Apapun, mau Oh iya konten ya, oke. apapun kalau Ingat-ingat. kalau Mhm. Nah, jadi tipe konten apapun tuh sebenarnya bisa atau enggak gitu ya. Dan mungkin topik ya, apapun tuh bisa atau enggak ya. Nah, mhm, menurut gue pribadi apapun bisa asal tahu cara viralinnya. Karena menurut gue gini, em, any topic, any format itu tuh possible buat kita viralin gitu. Apapun itu nggak ada limitnya. Kalau misalnya kita mau viralin produk deodoran biar ketek nggak bau bisa. Kita mau viralin ada buku nih yang kita mau jual biar laku bisa. Kita mau mhm, viralin komunitas kita yang lagi kita bangun misalnya kayak growth space gitu ya. Bisa ya, kok kita viralin, tapi tahu nggak cara viralinnya? Nah, cara viralinnya gimana? Di cara kita mengemas kontennya aja sih. Itu yang paling penting, yang jarang orang tahu dan orang tuh perlu mengasah skill mereka dalam mengemas kontennya gitu. Karena seringkali itu yang orang-orang miss gitu ya. Isinya bagus banget. Banyak loh konten kreator yang nggak muncul ke surface gitu ya. Konten-konten mereka tuh brilian banget, tapi kenapa nggak muncul kenapa mereka nggak muncul ke surface menurutku adalah karena they don't really uh, bukan understand sih tapi I think they don't know how to maximize the game gitu in my opinion. Jadi ada loh beberapa ibaratnya kayak tombol-tombol yang kalau kita pencet-pencet nih gitu ya dalam tanda kutip ya, itu tuh bisa membantu kita buat lebih viral gitu. Jadi itu di cara mengemasnya aja sih gitu yang lebih penting. iya sih. Jadi apapun di tengah-tengah juga yang kayaknya kok yang negatif-negatif yang kok viral gitu, tapi Yes. yang positif pun juga bisa viral ya, asal kita tahu ngemasnya ya. Yep. Oke, mungkin yang tadi masih ngomongin konten ini, mungkin ini lebih ke teknis gitu ya. Mm-mm. Kalau orang memulai gitu sekarang, menurut Rama, platform apa gitu yang mungkin pertama kali buat mulai gitu? Apakah TikTok yang bakal grow cepet, Instagram, YouTube, atau gimana? Oke, kita ngomongin dari segi cost ya, karena uh, productivity boy udah jadi bisnis, jadi I see things at cost ada returnnya juga gitu. Kalau misal dari segi cost, dari segi investment kita secara uang, secara waktu, secara energi, ya secara fokus, yang paling low dan berarti low cost high return ya itu sih menurutku TikTok sama Instagram gitu memang gitu karena short video kan. Jadi biaya Hmm, produksinya, waktu produksinya, fokus untuk produksinya jauh lebih rendah daripada YouTube gitu. Nah, jadi kalau misalnya mau mulai sekarang, ya yang lebih gampang dan yang akan bisa memberikan return yang cukup oke dalam short term, itu tuh hmm, TikTok sama Instagram gitu menurutku. Karena Instagram ada Reels as of now gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya aku boleh, sebenarnya aku nggak boleh kasih advice ini sih, karena aku juga belum mendalami YouTube. Tapi kalau misalnya bisa diprioritasin untuk long term, YouTube is going hmm, to be the best foundation sih. Jadi apapun itu. Karena gini, this is what I observe aja ya. I'm not sure if this is true or not gitu. Tapi hmm. konten kreator yang paling terkenal adalah konten kreator YouTube-nya sih. Coba deh lu lihat. Iya. Kalau misalnya kita gede di YouTube, misalnya followers kita, subscriber kita di YouTube misalnya 1 M. Followers Instanya Hmm, berapa? Mungkin minimal 100.000 atau berapa ribu. Pasti ada cut-nya lah ya, at least di belakangnya gitu kan. Nah, tapi hmm, kalau hmm. misalnya kita gede di TikTok, gede di Instagram, misalnya 1 M followers kita, coba kita lihat YouTube-nya, bisa aja 1K loh subscribernya. Nggak nyampe 10K tuh possible loh. Jadi jomplang banget sih menurutku. Jadi kalau misalnya menurut aku tetap number one YouTube is king gitu. Kalau misalnya kita bisa Hmm, invest ke sana, I would very much recommend it gitu. Karena aku pun juga lagi benar-benar ingin 2023 ini pengen lebih fokus ke sana juga gitu. Karena I know kayak that's the thing that we all need to focus on. Kenapa YouTube itu tuh sangat bagus? Karena long form content kan. Kalau audiens kita bisa tahan lama nonton video kita 10 menit dibanding cuma 30 detik di TikTok atau di Reels, orang akan ya, lebih loyal sama kita dong. Karena mereka mau nonton kita hmm, 10 menit kok, nggak cuma 30 detik doang nih. Ya kan? ya, make sense. 10 menit loh Benar. mereka mau liatin muka kita, mau liatin muka Devon, mau liatin muka Rama. 10 menit, nonton sampai kelar, komen lagi, like lagi. Itu kan udah sebuah retention yang sangat luar biasa. Jadi we're build Ya, more authenticity with them. We'll build, dan selain authenticity juga authority juga sama followers kita. Dan kita can connect more deeper sih with YouTube. Jadi kalau misalnya kita bisa nail, kalau misalnya aku disuruh pilih salah satu, aku bakal pilih YouTube gitu. Tapi kalau misalnya kita namanya manusia juga pengen segalanya serba instan nih. Kalau misalnya lebih hmm. suka instan gitu ya Instagram sama TikTok sih.
lebih bisa membuat kita nggak stres lah mikirin udah ngonten kok tapi kok nggak viral-viral. Nah itu Instagram sama TikTok lebih ada higher chance-nya buat mencapai itu lebih cepat gitu ya. Bukan nggak bisa tapi lebih cepat aja. YouTube juga pasti bisa tapi mungkin lebih lama gitu. Wah, make sense, bener sih, ya bener ya kayak, ya YouTube long form juga long term berarti ya. Nice Kalau ya. ya makanya gitu. Oke, mungkin ini ya semangat Rama buat ini ya. Semoga 2023 ya Thank you. bisa YouTube kita doakan bersama-sama. Nah, mungkin sebelum gua ke pertanyaan terakhir karena udah mau 45 menit juga. Ada yang mau bertanya nggak sih di dari audiens ke Rama? Siapa tahu mungkin Rama bisa jawab. Apakah ada yang mau nanya? Bisa langsung naik ke atas saja. Boleh. Nanti request to speak. Nanti mungkin Rama akan jawab. Apakah ada? Teman-teman. Kita tunggu sebentar ya. Dan sepertinya gue ada satu pertanyaan terakhir nih. Mungkin buat teman-teman yang mau jadi konten kreator nih dari Rama ya. Ini sambil nunggu gue tanya Yes, juga nih. fine. Kalau pertanyaannya sih gini, what does it takes to be a successful content creator gitu. Jadi gimana caranya jadi content creator yang sukses? Gue bilang sukses ini kalau bisa dibilang dari angka ya 200 lebih, I think it's a success lah gitu ya. Mungkin dari segi strateginya tadi kan strategi juga udah disebut ya tadi kayak yang ada 3 konten sehari gitu-gitu. Sama mungkin dari mindset, mental juga mungkin boleh ceritain juga gitu. Ada satu quote yang gue pegang banget sih, dan ini dari teman juga, mungkin teman-teman tahu Nia Gania Arsono. Dia tuh bilang ke gue, ini juga ketemu dari konten by the way. Jadi dia karena dulu gue ada pasti semua konten creator tuh sempat mengalami fase di mana udah ngonten terus tapi viewsnya stuck. Sering lah kita mengalami itu ya. Mungkin teman-teman yang ngonten juga mengalami itu dan gue pun sering dulu banget, bukan sering setiap kali kan dulu di kondisi selama saat itu kayak gitu. Jadi yang Nia bilang adalah kalau misalnya ngonten tuh fokus ke menaburnya, jangan menuainya gitu. Jadi udah tabur terus aja gitu. Jangan dipikirin kita bakal viewsnya berapa, pikirin kita konten yang terbaik, upload udah, sisanya kita nggak bisa kontrol. Itu gue setuju banget. Nah jadi itu sih mindset ya, kalau misalnya tadi Devon kan mindset ya, itu yang ngebantu banget gue sih, mental model yang benar-benar ngebantu gue juga tuh biar gue nggak stres. Karena kalau misalnya gue orangnya analytical banget, nggak bisa gue kayak gitu. Gue udah dikasih advice kayak gitu, gue juga nggak bisa nih gue. Mana gue udah capek loh ngonten 1 jam yang nge-view 1000 lah kan saya gitu kan. Kalau ada angkanya ya kita agak susah ya. Susah. I mean that's the metric soalnya. Kita nggak bisa bro kayak gitu kan. Kayak iya nggak apa-apa. Yang penting kita tabur. Yes, mentally that's very ini. Tapi sometimes if it goes on and on gitu ya, harus ada ini diperbaiki juga. Nah mungkin sedikit teknis. What does it takes to be successful? Ini strategi gue nih teman-teman. Jadi kalau misalnya mau ditiru boleh. First, we need to pick a niche sih sebenarnya. Dan mungkin kita nggak harus tahu langsung kita mau bahas soal apa. Niche itu tuh kita ngomong ke orang siapa dan kita bahas tentang apa gitu. Misalnya growth space hari ini gue lihat topiknya tentang karir. Oh mungkin niche tentang karir nih. Jadi ngobrolnya tentang karir gitu kita pilih. Nah kalau productivity buat sendiri niche banget, satu banget gitu. Ya itu productivity doang. Nah makanya namanya productivity, bahwa orang tahu kalau misalnya buka akun productivity boy pasti ngomongin tentang productivity. Di awal-awal tuh sangat gue rekomendasikan untuk fokus ke satu niche aja. Jadi kita udah bener-bener di be the master of that niche gitu ya. Karena gue berani, karena I'm investing in team juga. Jadi gue nggak sendiri doang nih sekarang. Devon kerjanya kebetulan bersyukur banget ditemani oleh tim yang sangat luar biasa gitu. Jadi gue berani keluarin budget yang cukup gede buat gue pribadi ya, yang background dari kerja kantoran gitu. Untuk tim, untuk apa fokusnya? Buat branding gitu. Jadi kalau misalnya lu lihat konten, coba deh buka search keyword produktivitas atau produktif atau productivity, lihat konten-konten kreator Indo yang sebenarnya kebanyakan banyak dari teman gue gitu. Tapi maksud gue gini, gue berani bersaing sama mereka. Kalau lu lihat kontennya, at least gue nggak malu lah sama konten gue, sama kualitasnya gitu, sama viewsnya juga, sama performance gue tuh nggak malu gitu. Nah tapi itu comes to
to next time ya. Jadi itu next levelnya. Nah, yang pertama-tama kita harus pilih dulu niche-nya dulu satu, productivity kalau for me. Jadi we make sure itu yang emang yang benar-benar kita bisa dan kita jago gitu ya. Jadi nggak cuma kita bisa doang, tapi harus jago juga. Karena kalau misalnya cuma bisa, cuma suka, orang bakal lebih jago dari kita, kita kalah gitu, nggak bakal bisa bersaing lah in sense. Karena kita mau jadi terbaik dong gitu kan, kalau misalnya konten. Nah, jadi itu sih satu. Pilih niche dulu. Niche-nya cara pilihnya gimana? Harus yang kita suka, harus yang kita bisa, yang harus kita jago. Gitu. Nah, itu harus overlap di antara itu semua. Gitu. Nah, itu pilih niche. Nah, jadi gue juga rekomendasiin kalau niche itu yang evergreen, kalau misalnya teman-teman nggak mau pusing, di antara tiga nih, yaitu health, wealth, atau enggak relationship. Nah, ini tuh kenapa niche tiga itu yang paling hot? Karena itulah masalah yang dialami oleh semua orang. Itu masalah yang nggak akan pernah berakhir-akhir gitu ya. Health, pasti di dunia ini selalu akan ada orang sakit. Wealth, pasti di dunia ini selalu akan ada orang miskin. Relationship, pasti di dunia ini selalu ada orang yang relationship-nya buruk, entah itu sama pribadi diri dia sendiri atau sama pacar atau sama dan lain-lain. Nah, if we pick a niche in one of those domain, itu pasti kita bakal at least ada market fit karena niche-nya selalu ada gitu. Nah, kalau productivity itu agak di atas sedikit, jadi bukan survival needs, lebih ke transcendent needs gue sebutnya. Nah, itu sebenarnya agak tricky juga, tapi ya lucky I can crack the code sih. Jadi satu itu tadi, pick a niche yang emang kita suka, kita bisa, kita jago. Dan kalau misalnya lebih mau cepat, lebih mau gampang, kalau misalnya bisa kita masuk ke niche yang oke, ya itu tadi, di antara health, wealth, atau enggak relationship. Nah, itu satu, pick a niche. Kedua, adalah study viral contents. Kenapa productivity gue bisa cepet growth-nya? Karena I study a lot. Gue nggak cuma ngonten doang, I study gitu. Oh, yang FYP ini kenapa ya? Jadi kalau ada FYP, gue nggak cuma nge-like doang nih. Kenapa ini video bisa FYP? Ya gue pelajarin gitu kan. Cara dia nge-retain apa ya? Gimana dia mempertahankan audiens sampai habis? Karena kan metriknya gitu ya, watch time ya. Jadi kalau misalnya video kita viral tuh teman-teman karena orang nonton sampai habis dan kalau misalnya diulang itu bonus point banget gitu. Gimana orang bisa nonton sampai habis? Gue perhatiin ini viral nih, likes-nya 1M. Kenapa dia viral? Gue pelajarin. Oh, dia 3 detik pertama begini. Oh, dia habis 3 detik pertama dia lanjutnya begini. Oh, tiap 2 detik dia ganti visual. Oh, habis itu teksnya ditamesin. Oh, ada efek. Nah, gue pelajarin semua. Nah, itu yang gue terapkan di Productivity Boy sebenarnya. Jadi, a lot of studies go into it gitu sih. Jadi satu tadi pick a niche that you like gitu ya. And then dua adalah study viral contents and apply it to your content. Tiga, do it for at least 1.5 months. Kalau misalnya nggak 1.5 months, 3 months deh. Karena the algorithm will need time. Karena gue awal-awal pas bikin Productivity Boy gitu, Devon, gue bilang ke diri gue sendiri, ini 3 months nih, trial periodnya. Karena waktu kan berharga ya, itu cost juga waktu. Kalau misalnya gue 3 months gak make it, I'm not do this anymore lah. It's ya bukan jalannya mungkin. Nah, tapi 1.5 months bisa kick off gitu. Jadi, be consistent, stick to a schedule gitu. Kalau misalnya kalau bisa post sebaiknya bagus gitu. Sehari satu tuh udah optimal banget sih. Karena dulu kan ada yang bilang ya seminggu 3 kali ya. Tapi kalau misalnya gue sih dulu sehari 3 konten gitu kan. Lumayan gila. Tapi ya sebisanya aja deh. But be consistent. Jadi tentuin mau post seminggu berapa kali dan stick to the schedule for at least 3 months. Then only you can see results. Karena kalau misalnya kita postingnya mut-mutan dong, yang mana bisa gitu kan. Jadi tadi satu, niche. Kedua, study viral contents and apply to your content. Ketiga, consistency. Keempat, tinggal nunggu aja hasilnya. Itu kalau misalnya content creating in terms of growth ya. Nah, kalau misalnya monetizing itu another topic ya, Devon, yang mungkin bisa 45 menit lagi. Tapi my last point is that yang orang nggak lihat, gue tuh orangnya analytical banget kan, dan problem solving banget. Jadi gue emang benar-benar nge-study this. Tapi what people don't, ini cuma baru gue ceritain ke teman-teman terdekat gue doang. Satu hal yang mereka nggak tahu, ketika productivity growth lagi gila banget adalah gue lagi banyak-banyaknya berbuat baik dan berdoa sih. Itu yang menurut gue jarang orang bahas ya. I don't mean to be religious, I don't mean to be spiritual, tapi when I look back and when I trace kayak what made productivity happen, kayak gitu sih. Karena di bulan-bulan productivity di awal-awal tuh gue lagi banyak banget berdoa, gue lagi banyak banget berdana, gue lagi banyak banget volunteer buat bantuin itu gitu. Dan itu ya, kalau misalnya kita kurungin dalam satu point, which is the fourth step, ya do good lah to the world and the world will do good to you sih. Itu sih yang jarang orang bahas kayaknya. And I think it really pays off for me sih. So that is pretty much it. Wow. Ini menarik banget kira. Ya, gue dapet insight yang luar
biasa banget sih. Nah ini gue recap lagi ya, gue recap mungkin teman-teman masih ini. Satu pertama pick a niche gitu ya. Terus kedua itu di study viral content, terus kita apply gitu. Yang ketiga konsistensi, keempat tunggu hasilnya, terus dan terakhir yang paling gue rasa ini penting dan suka dilupakan, berdoa dan berbuat baik. Yeah. Wah ini very nice ini. Wah thank you banget Rama. Pleasure, man. Udah share banyak banget gitu loh. Catatan gue juga banyak banget jadinya. Dan sebetulnya masih banyak yang pengen gue tanyain tapi udah jam segini. Mungkin kita bisa bikin next part kali ya, atau Boleh. next collab yang Sure, just hit me up. ya. Thank you banget, thank you juga buat teman-teman yang udah hadir di sini. Nanti mungkin kalau misalnya ada kelewatan bisa, karena ini ada recording, bisa nonton ya, bisa dengar lagi rekamannya. Karena gue sendiri punya banyak catatan, mungkin teman-teman juga bisa punya catatan-catatan lagi dari Rama. Thank you Rama sekali lagi, dan mungkin terakhir gue tutup dengan tadi quotes yang dari Niagania ya, buat teman-teman yang mau jadi content creator itu. Jadi sama fokus menaburnya, jangan menuanya. Thank you semuanya, selamat malam, see you di Twitter Space berikutnya. Bye bye. Thank you, bye bye.